Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Langsung saja, kali ini saya akan menjelaskan video rangkuman dari semua makalah semester ini. Jadi saya di sini menggunakan alat media belajar yaitu PPT. Jadi ini PPT yang saya satukan lagi semuanya dari satu PPT ini, yaitu per slide-nya itu per makalah gitu. Jadi yang pertama itu slide pertama ini makalah yang pertama, yaitu judulnya hierarki dan komponen proposal. Nah, intinya hierarki dan komponen proposal itu rancangan atau pedoman sebelum penelitian dilakukan. Nah, yang selanjutnya itu isinya itu struktur proposal penelitian. Nah, struktur proposal penelitian ini penelitian yang dibuat secara sistematis agar penelitian memiliki arah yang jelas, umumnya terdiri kayak pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Nah, yang selanjutnya itu ada komponen utama proposal. Nah, komponen utama proposal itu utamanya itu ada 3. Yang pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan itu yang berisi latar belakang gitu, rumusan masalah, tujuan atau manfaat dari meneliti. Nah, yang kedua itu ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu berisi kayak teori penelitian terdahulu. Nah, yang ketiga ini metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu cara jenisnya, baru tuh kayak pengumpulan datanya, analisis datanya. Nah, hierarki penyusunan proposal itu dimulai dari mengidentifikasi masalah, disusun dalam bentuk laporan yang kayak biasanya tuh ada judul, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan. Ini disusun dalam bentuk proposal dari yang telah ditelitinya tadi dan kesimpulan dan sarannya. Yang selanjutnya itu ada evaluasi dan publikasi. Nah, evaluasi dan publikasi ini kayak bertujuan penelitian itu sudah memang benar-benar sesuai metode. Nah, setelah itu publikasi itu kayak dilakukan seminar ataupun diperiksa oleh dosen dan lain sebagainya gitu. Intinya agar bermanfaat bagi orang lain, apakah bisa gitu ibaratnya dari evaluasi itu. Nah, intinya proposal penelitian itu harus disusun secara sistematis, mulai dari menentukan masalah, mencari teori, memilih metode, hingga menyusun laporan hasil penelitian menjadi terarah dan dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti itu sendiri. Itu ada paradigma penelitian kualitatif perbankan syariah. Jadi saya akan menjelaskan dari pengertiannya, karakteristik, paradigma, jenis, komponen, perbedaan kuantitatif dan kualitatif, tahapan penelitian. Nah, jadi langsung saja itu masuk ke pengertian penelitian kualitatif, itu bertujuan untuk memahami suatu fenomena mendalam. Data yang digunakan itu berbentuk kayak hasil wawancara, observasi, nah bukan angka. Jadi fokus memahami makna suatu kejadian. Nah, yang selanjutnya itu ada karakteristik. Nah, karakteristik ini yang pertama itu ada alamiah. Alamiah ini penelitian dilakukan di kondisi nyata. Yang kedua itu peneliti sebagai instrumen. Peneliti sebagai instrumen itu jadi peneliti itu yang langsung terjun ke lapangan gitu. Nah, yang ketiga itu data deskriptif. Jadi datanya itu bukan berbentuk angka melainkan kata-kata gitu. Jadi yang selanjutnya itu ada induktif. Induktif itu kesimpulan dibuat dari data yang ditemukan di lapangan. Yang selanjutnya itu ada fokus pada makna, mencari alasan mengapa dan bagaimana. Misalnya mengapa suatu fenomena itu bisa terjadi dan bagaimana untuk mengatasinya atau dan lain sebagainya gitu. Selanjutnya itu ada paradigma penelitian. Itu paradigma penelitian. Nah, jadi paradigma penelitian itu ada positivisme, fokus pada angka dan hubungan sebab akibat.
Kalau selanjutnya itu ada interpretif, itu fokus memahami pengalaman dan makna seseorang. Nah, kritis itu fokus mengkritisi suatu fenomena, misalnya kayak suatu masalah itu dikritisi, gunanya itu agar adanya suatu perubahan gitu. Nah, yang keempat itu ada jenis metode kualitatif. Yang pertama itu ada studi kasus. Studi kasus itu meneliti satu kasus secara mendalam. Jadi diteliti. Yang kedua itu ada fenomenologi, yaitu pengalaman seseorang. Yang ketiga itu ada etnografi, budaya atau kebiasaan. Yang keempat itu ada grounded theory, membuat teori dari data. Nah, yang selanjutnya itu ada naratif berbentuk cerita. Yang selanjutnya itu ada deskriptif, menggambarkan fenomena apa adanya. Yang selanjutnya itu ada hermeneutika, menafsirkan teks. Yang selanjutnya itu ada action research, itu penelitian untuk memperbaiki suatu kondisi. Selanjutnya itu ada komponen penelitian. Komponen penelitian ini kayak urutan yang ingin kita buat dari penelitian itu, dari menentukan masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan manfaat, tinjauan pustaka, metodologi, data dan sumber data, analisis datanya, dan kesimpulan. Yang selanjutnya itu ada perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama itu ada kualitatif, itu menggunakan data berupa angka atau deskriptif. Nah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena. Kalau kuantitatif itu menggunakan data angka untuk menguji hubungan antara variabel. Itu selanjutnya ada tahapan penelitian. Kuantitatif itu yang pertama kita menentukan masalah apa yang ada terjadi di suatu tempat gitu. Yang kedua itu menentukan fokus. Jadi fokus apa yang ingin kita teliti. Yang ketiga itu mengumpulkan datanya, bisa melalui wawancara, observasi seperti itu dan lain sebagainya. Yang keempat itu menganalisis data. Data yang kita kumpulkan tadi dianalisis. Yang kelima itu menarik kesimpulan dari analisis data dan semuanya lah. Yang keenam itu menyusun laporan. Yang ketujuh itu verifikasi atau validasi data, ataukah data yang kita temukan tadi benar-benar valid, sesuai fakta. Jadi penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam, kayak perilaku, pengalaman, fenomena sosial. Misalnya kayak perilaku itu kayak ibaratnya kita meneliti mengenai kinerja karyawan BSI di Mojokerto, perilaku kesehariannya. Itu ada latar belakang penelitian kualitatif. Yang pertama itu ada pengertian latar belakang. Jadi latar belakang itu bagian awal dan menjelaskan fenomena ataupun topik yang kita angkat tadi yang terjadi di lapangan, alasan mengapa kita meneliti dan tujuan pentingnya peneliti itu dilakukan, dan agar kita menemukan suatu rumusan masalah itu dari latar belakang ini sendiri gitu. Selanjutnya itu ada jenis latar belakang, ada beberapa. Yang pertama itu ada teoristis, itu sesuai teori. Yang selanjutnya itu ada konseptual, menjelaskan konsep yang digunakan oleh peneliti tadi. Yang selanjutnya itu ada empiris, berdasarkan hasil peneliti atau data sebelumnya. Jadi berdasarkan teori atau penelitian terdahulu lah. Yang selanjutnya ada kontekstual, sesuai kondisi atau situasi tertentu. Nah, praktis itu sesuai berdasarkan teori juga. Yang keempat itu cara menyusun latar belakang. Yang pertama itu langkahnya sederhana, kita tentukan dulu topiknya. Yang kedua itu kita identifikasi masalah apa yang ada di topik yang kita angkat. Yang ketiga itu cari referensi dari teori terdahulu, penelitian terdahulu gitu. Yang keempat itu ada mengumpulkan data. Yang kelima itu menjelaskan mengapa penelitian itu kita angkat gitu. Yang kelima itu ada identifikasi masalah dan urgensi. Jadi caranya dimulai dengan mengamati fenomena, mengumpulkan datanya, mencari gap penelitian, membuat
penyataan masalah, dan tujuan penelitian itu dilakukan. Selanjutnya itu ada perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Nah, jadi latar belakang kualitatif ini berangkat dari nyata untuk memahami suatu kejadian mendalam menggunakan pendekatan induktif. Yang selanjutnya itu ada kuantitatif dari teori dan data angka untuk menguji hubungan antar variabel menggunakan pendekatan deduktif. Jadi bedanya dua ya. Yang pertama itu kualitatif itu menggunakan pendekatan induktif, yang kuantitatif itu menggunakan pendekatan deduktif. Nah, rumusan masalah. Jadi rumusan masalah ini pertanyaan mendalam mengenai suatu fenomena atau topik yang telah kita angkat di latar belakang tadi. Rumusan masalah itu pertama kayak memahami fenomenanya apa yang ingin kita angkat. Rumusan masalah ini kayak kita memahami fenomena yang ingin kita angkat tadi. Nah, jadi terus kayak menentukan fokus penelitian, membuat pertanyaan terbuka kepada siapa kita ingin wawancarai. Nah, kita bikin pertanyaan untuk orang yang ingin kita wawancarai. Nah, yang selanjutnya itu ada menyusun subrumusan masalah dan menyesuaikan dengan metode penelitian kualitatif. Nah, jadi memahami fenomena mendalam, latar belakang, rumusan masalah, dan berdasarkan kondisi nyata. Itu ada data dalam penelitian kualitatif. Nah, yang pertama itu ada definisi data, subjek, dan objek. Nah, jadi definisi data itu informasi yang digunakan sebagai dasar penelitian dari data tersebut. Nah, dalam penelitian kualitatif berupa hasil wawancara, observasi, dan lain sebagainya gitu, kayak dokumentasi juga. Nah, subjek itu orang yang memberikan informasi. Nah, kalau objek ini yaitu masalah atau fenomena yang sedang diteliti. Contohnya kayak kita meneliti kinerja karyawan BSI. Nah, karyawan ini subjek. Nah, jadi orang yang atau yang memberikan informasi tadi yaitu karyawan. Nah, jadi karyawan. Nah, kinerja itu objek. Jadi yang kita teliti itu kinerja karyawan itu. Jadi itu objeknya, masalahnya gitu. Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis data dalam penelitian kualitatif. Nah, itu yang pertama ada data variabel, hasil wawancara atau percakapan. Nah, yang kedua itu data visual. Data visual itu kayak foto ataupun video. Nah, yang ketiga itu ada data dokumen atau buku jurnal atau arsip laporan gitu. Nah, yang itu ada sumber data. Sumber data ini ada dua kalau di penelitian kualitatif. Ada data primer dan data sekunder. Nah, jadi data primer itu langsung dari narasumber atau dari wawancara, dari orang yang kita wawancarai. Kalau sekunder ini berasal dari buku, jurnal, laporan, dan lain sebagainya, penelitian terdahulu. Nah, perbedaan kualitatif dan kuantitatif datanya. Jadi data kualitatif ini berbentuk kata-kata dan untuk memahami suatu fenomena. Kalau data kuantitatif menggunakan angka dan analisis data untuk mengetahui perbandingan suatu variabel. Selanjutnya itu ada keabsahan data. Jadi yang pertama itu ada credibility, itu memastikan data yang kita temui itu benar. Yang kedua itu ada transferability. Hasil penelitian ini bisa diterapkan pada kondisi lain yang serupa. Misalnya kita meneliti mengenai hal ini di kota ini, terus kita coba teliti di kota yang lain lagi, apakah benar sama hasilnya gitu. Dan yang ketiga itu dependability, proses penelitian yang dilakukan secara konsisten. Nah, yang keempat itu confirmability, artinya hasil penelitian benar-benar berdasarkan data, bukan pendapat pribadi peneliti. Jadi bukan dari kita yang ngarang sendiri, tapi benar-benar dari fakta atau hasil temuan di lapangan. Nah, selanjutnya itu ada keabsahan data. Jadi keabsahan data ini keabsahan cara memastikan bahwa data ini benar-benar sesuai fakta, dapat
dipercaya. Jadi hasil penelitian ini tidak asal dibuat tapi sesuai kondisi yang ditemukan di lapangan. Nah, yang selanjutnya itu ada jenis keabsahan data, sama dengan sebelumnya itu sudah dijelaskan. Yang selanjutnya itu kita langsung saja validitas. Validitas ini data harus tepat sesuai fakta, dilakukan dengan cara yang sama. Nah, mudahnya itu reliabilitas. Nah, jadi reliabilitas ini hasil penelitian tetap konsisten jika dilakukan dengan cara yang sama. Maksudnya sekarang kita neliti nih, hasilnya itu gini, terus kita neliti lagi, rupanya tetap sama gitu. Berarti itu benar-benar valid gitu. Ibaratnya ada teknik triangulasi. Triangulasi itu mengecek data agar lebih akurat. Nah, yang pertama itu sumbernya membandingkan informasi dari beberapa narasumber. Nah, yang selanjutnya itu triangulasi teknik. Nah, memakai beberapa cara. Nah, jadi cara observasi dan dokumentasi. Nah, selanjutnya itu waktu. Nah, mengecek data di waktu yang berbeda. Nah, waktu sebelumnya gimana hasilnya, sesudahnya bagaimana gitu, untuk memastikan data itu benar-benar valid. Nah, audit trial ini peneliti menginformasi kembali hasil wawancara kepada narasumber agar tidak salah paham. Ini peneliti mencatat semua proses penelitian dari awal akhir supaya bisa diperiksa kembali. Jadi hasil temuan-temuannya itu dia catat lagi, dirangkum. Nah, yang selanjutnya itu ada cara meningkatkan kredibilitas. Kredibilitas ini kayak perpanjang waktu pengamatan, lebih teliti saat mengamati, gunakan triangulasi yang tadi ya, yang ada waktu, sumbernya tadi ya, diskusi dengan teman atau dosen mengenai yang kita temui tadi, atau cari data yang benar-benar yang berbeda kasus negatif gitu. Misalnya lakukan member check tadi, mencatat semua proses dari awal hingga akhir penelitian itu dilakukan. Nah, selanjutnya itu ada dependabilitas. Dependabilitas ini seluruh proses penelitian harus terdokumentasi dengan baik sehingga orang lain bisa melihat bahwa penelitian ini dilakukan secara benar dan konsisten. Misalnya keabsahan datanya sangat diperlukan dalam kualitatif, member check tadi, audit juga. Seluruh proses penelitian harus terdokumentasi. Misalnya kayak kita mewawancarai orang, terus kita lakukanlah dokumentasi sebagai bukti gitu. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan metode atau teknik pengumpulan data kualitatif. Yang pertama itu pengertian instrumen. Nah, jadi instrumen ini pengumpulan data, alat cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Nah, instrumen utamanya dan penelitian sendiri, karena peneliti yang mengamati dan bertanya dan menafsirkannya. Selanjutnya itu ada jenis data. Jenis data ini ada dua. Data primer, nah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Nah, kedua itu data sekunder, data dari buku, jurnal atau arsip gitu, berbentuk buku, jurnal, arsip. Nah, yang selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data, itu wawancara. Nah, bertanya langsung kepada narasumber atau untuk mendapatkan informasi. Nah, yang selanjutnya itu terstruktur. Nah, pertanyaan yang sudah disiapkan itu kalau tidak struktur berarti pertanyaannya berkembang sesuai jawaban narasumber. Jadi takutnya fokusnya lain gitu kan. Nah, makanya kita harus menyiapkan pertanyaan yang ingin kita tanyakan. Yang selanjutnya itu ada observasi, mengamati langsung keadaan di lapangan. Nah, yang selanjutnya itu partisipatif, peneliti ikut terlibat. Nah, kalau non partisipatif berarti peneliti nggak terlibat. Kalau eksperimen itu memberikan perlakuan tertentu untuk melihat respon atau perubahan yang terjadi. FGD, kalau dokumen dan arsip menggunakan data dari laporan buku, jurnal atau dokumen resmi atau penelitian terdahulu lah ya. Selanjutnya itu yang selanjutnya itu desain penelitian naratif cerita dan studi kepustakaan serta penerapannya dalam kajian perbankan syariah. Yang pertama itu ada
pengertian penelitian naratif. Nah, jadi penelitian naratif ini ada penelitian yang berfokus pada pengalaman hidup seseorang melalui cerita ataupun pengalaman yang mereka sampaikan. Tujuannya untuk memahami makna dari pengalaman tersebut. Misalnya kalau di bank syariah itu kayak pengalaman seseorang selama memakai produk atau salah satu akad di bank syariah misalnya, seperti itu. Selanjutnya itu ada ciri-ciri karakteristik, itu fokus pada pengalaman individu ya, seperti tadi menggunakan wawancara mendalam terhadap satu orang itu kita tanyakan. Jadi ketiga itu cerita disusun sesuai urutan waktu, dari misalnya dari di awal dia menjadi nasabah ataupun lain sebagainya. Nah, peneliti dan partisipan bekerja sama. Nah, selanjutnya itu peneliti ikut memanfaatkan makna cerita dari cerita dia itu apa yang bisa kita ambil atau bisa kita belajar lah ya. Nah, ketiga selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dokumen pribadi seperti catatan harian, foto. Selanjutnya itu ada analisis data. Analisis data itu terkumpul peneliti menyusun kembali cerita secara runtut, mencari tema-tema penting lalu mempresentasikan makna tadi gitu. Selanjutnya itu ada penerapannya di perbankan syariah. Penerapannya di bank syariah itu pengalaman nasabah menggunakan layanan bank syariah atau pengalaman pegawai. Contohnya di perbankan syariah itu meneliti pengalaman nasabah dalam menggunakan layanan BSI tersebut gitu. Selanjutnya itu studi kepustakaan literatur review, itu peneliti yang menggunakan sumber tertulis seperti buku, jurnal, pokoknya yang sudah ada lah ya, yang bisa dijadikan pedoman. Karakteristiknya itu menggunakan data literatur yang sudah tersusun ya, data sudah tersedia, sumbernya berasal dari karya ilmiah seperti jurnal, buku, dan lain sebagainya, dan tidak terbatas oleh tempat maupun waktu. Teknik pengumpulan data, caranya yaitu mengumpulkan dokumen, mencari literatur yang relevan dengan topik yang kita angkat tadi. Nah, sumber lalu mengelompokkan data sesuai ya topik itu. Nah, analisis datanya itu dengan membaca isi literatur, menyusun kesimpulan atau sintesis dari berbagai sumber. Nah, keempat ini perbedaan penerapannya di perbankan syariah ya, untuk mengkaji, misalnya untuk mengkaji fatwa DSN MUI gitu, atau RAN OJK, atau jurnal tentang produk layanan bank syariah, sehingga peneliti memperoleh dasar teori yang kuat gitu. Nah, perbedaan keduanya ini, kalau naratif kan tadi menggunakan pengalaman langsung seseorang. Nah, kalau studi kepustakaan ini menggunakan buku, jurnal yang sama dengan judul yang kita angkat gitu. Jadi kita simpulkan semuanya, kalau penelitian naratif ini bertujuan untuk memahami pengalaman atau perilaku seseorang gitu. Nah, kalau mulai cerita, sedangkan studi kepustakaan itu informasinya dari literatur ataupun yang sudah ada seperti buku, jurnal gitu. Jadi kesimpulan dari semuanya ini, penelitian kualitatif ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer tadi yang langsung wawancara ya, kalau sekunder itu enggak langsung. Teknik yang paling sering digunakan ini wawancara, observasi, FGD, eksperimen, dokumentasi. Nah, pemilihan teknik harus disesuaikan dengan tujuan penelitian. Jadi agar data yang diperoleh ini akurat. Penelitian, studi kasus, dan fenomenologi dalam riset kualitatif, konsep, karakteristik, dan implementasi pada perbankan syariah. Yang pertama itu ada pengertian
Studi kasus dulu ya. Studi kasus ini penelitian yang mempelajari satu kasus tertentu secara mendalam, tujuannya untuk kita mengetahui gitu bagaimana dan mengapa kasus itu bisa terjadi gitu. Selanjutnya itu ada ruang lingkup. Ruang lingkup ini fokus pada satu kasus, melihat kondisi sesuai konteks, menggunakan berbagai sumber data kayak wawancara, observasi dan lain sebagainya lah ya, menganalisis proses yang terjadi, dan metode penelitian bersifat fleksibel. Jadi kita bisa kapan aja untuk mewawancarai seseorang. Karakteristik ini pembahasannya mendalam, fokus pada satu objek, memperhatikan kondisi nyata, menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, serta menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa yang kita buat di latar belakang tadi kan dari rumus masalah itu. Metodologi ini pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, ya sama aja. Memahami pengalaman hidup seseorang terhadap suatu fenomena gitu. Ya kayak tadi, satu orang saja cukup kita tanyain gitu kan mengenai pengalaman dia selama menjadi nasabah di BSI misalnya. Selanjutnya karakteristik. Jadi karakteristik ini kayak fokus pada pengalaman hidup, mencari makna yang paling mendasar, kayak yang benar-benar mengalami fenomena gitu, kayak wawancara mendalam terhadap orang yang ingin kita gali informasinya gitu dari dia. Harus bersikap objektif dan hasilnya berupa cerita deskripsi dari pengalaman seseorang tadi. Nah, jadi perbedaannya kalau studi kasus ini fokus pada satu kasus atau organisasi secara mendalam gitu. Nah, jadi kalau pengalaman hidup seseorang. Nah, jadi kesimpulannya itu ada analisis data, pengertian analisis data kualitatif, data yaitu prosesnya tadi dari wawancara, observasi gitu. Jadi intinya peneliti ini tidak mengolah angka tetapi memahami informasi secara mendalam gitu. Selanjutnya itu jenis-jenis teknik analisis data. Dan yang pertama itu ada Miles dan Huberman, itu yang sangat populer sekali ya. Itu teknik yang paling sering digunakan. Yang pertama reduksi data, memilih data yang penting saja. Jadi yang kita teliti tadi kita rangkum lagi gitu, yang penting-penting. Penyajian datanya itu menyusun data agar mudah dipahami. Ketiga itu penarikan kesimpulan. Jadi gampangnya ini gini, pilih data, habis itu disusun, habis itu disimpulkan gitu. Yang selanjutnya itu model Spradley. Itu untuk peneliti budaya atau kehidupan sosial di sekitar kita mungkin ya, kayak analisis domain, mencari gambaran umum, selanjutnya itu ada analisis taksonomi, mengelompokkan data, komponensial, membandingkan setiap kategori, kultural, menemukan tema. Jadi intinya itu membantu peneliti memahami suatu budaya atau fenomena sosial secara lebih mendalam gitu. Selanjutnya itu ada analisis komparatif konstan. Itu teknik dilakukan dengan cara terus membandingkan data yang satu dengan data lainnya untuk menemukan persamaan gitu antara data yang sudah kita teliti itu. Selanjutnya itu ada analisis spiral Creswell. Itu kayak menyiapkan data, membaca data, memberi kode atau coding, membuat kategori dan tema. Jadi kayak analisis ini dilakukan terus sampai peneliti benar-benar memahami data yang dia ambil tadi. Penerapan teknik analisis kayak intinya Miles dan Huberman ini cocok untuk peneliti pendidikan atau sosial. Kalau Spradley cocok untuk penelitian budaya atau etnografi sosial ya. Komparatif konstan itu untuk mencari pola dari hasil wawancara. Kalau Creswell untuk penelitian yang menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi secara mendalam.
Jadi dokumentasi itu sebagai buktinya. Nah, jadi analisis data kualitatif ini memahami data secara mendalam agar menghasilkan suatu kesimpulan yang valid dari masalah-masalah tadi gitu yang ingin kita wawancarai di lapangan. Desain penelitian historis dan etnografi. Nah, yang pertama itu historis. Historis ini mempelajari peristiwa atau masa lalu berdasarkan bukti atau data yang valid. Nah, karakteristiknya itu fokus pada peristiwa masa lalu kayak sejarah gitu kan, aslian data. Nah, urutan waktu atau kronologinya yang terjadinya kapan itu dikumpulkan kayak ya sama aja dokumentasi, studi pustaka, wawancara, observasi. Nah, analisis datanya itu heuristik sumber data, kritik sumber data itu mengecek keaslian data, apakah data itu benar-benar valid gitu. Histografi ini menyusun hasil penelitian kayak sejarah perbankan syariah, bank syariah kayak perkembangan produk, murabahah ataupun kayak regulasinya itu kayak berubah lah misalnya, ataupun regulasi yang dulu tuh gimana kita pelajari gitu. Selanjutnya itu penelitian etnografi. Penelitian ini bertujuan kayak memahami budaya atau kebiasaan misalnya kebiasaan nasabah dalam menabung mungkin ya. Dikumpulkan kayak melalui observasi juga, wawancara gitu, dokumentasi. Nah, analisisnya itu domain mencari gambar, taksonomi mengelompokkan data ya. Seperti yang sudah kita bahas tadi ya, komponensial membandingkan setiap kategori, analisis tema budaya gitu. Ya, kebiasaan nasabah itu kayak menggunakan layanan bank syariah seperti apa gitu. Grounded theory. Ini grounded theory itu bisa kayak kita membuat teori dari data yang kita temukan. Mungkin kita bahas dulu ya dari definisi. Definisinya itu metode penelitian kualitatif membuat teori. Yang kedua itu prinsip dasar induktif berasal dari data. Analisis bersamaan, habis wawancara langsung dianalisis gitu kan. Theoretical sampling itu informan dipilih sesuai kebutuhan data. Misalnya kita perlunya karyawan aja atau pemimpinnya gitu kan dipilih gitu ya. Saturation ini berhenti saat data sudah berulang. Ya kalau udah sama aja ya udah berarti penelitiannya gitu. Rekode sampai menjadi teori gitu. Itu coding. Yang ketiga itu ada karakteristik. Karakteristik ini fokus pada proses teori dibangun dari data peneliti, fleksibel, mengikuti kondisi lapangan dan hasil akhirnya berupa teori baru. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Mudahnya cuman teknik utama wawancara mendalam ya sama aja, wawancara mendalam, observasi, dokumentasi gitu. Kalau langkah penelitian yaitu fokus penelitian, pilih informan, kumpulkan data, analisis data, sampai data tuh jenuh gitu. Ibaratnya kita kayak nganalisis berulang kali, kalau emang sama itu hasilnya ya udah gitu, berarti udah sampai situ kita nelitinya gitu. Susun teori habis itu. Harapan di perbankan syariah. Ini terakhir ya. Misalnya perilaku nasabah atau tingkat kepercayaan terhadap bank syariah ini, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi ya seperti itulah ya. Kesimpulannya, ground teori ini metode penelitian kualitatif yang membangun teori. Dari data lapangan, dari pengumpulan data, ya dari seperti yang awal-awal semuanya tadi dah sama aja. Oke. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.